Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, saya Antina Latif dari dosen Teknik Grafika akan belajar bersama-sama dengan teman-teman semua mahasiswa penerbitan. Basic saya adalah di Teknik Grafika. Kita akan sama-sama belajar tentang sejarah dan tren cetak. Kenapa sih kita harus belajar tentang pengantar ilmu grafika? Karena memang penerbitan itu erat kaitannya dengan dunia percetakan. Selama beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sih sejarah awalnya terjadinya sebuah percetakan. Kita tidak bisa membayangkan ya, ketika tidak ada sebuah mesin yang mampu menduplikasi atau memperbanyak buku-buku yang ada sampai saat ini. Jadi kita sangat bersyukur karena dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa, akhirnya kita dimudahkan untuk bisa membaca hingga sampai saat ini. Karena kita ingat ya, mungkin di zaman-zaman terdahulu, mungkin kalau yang umat muslim gitu ya, sering dengar cerita tentang bagaimana dulu Al-Quran bisa sampai dibukukan. Karena dulu saat wahyu itu turun kan, semua prosesnya adalah dihafalkan seperti itu. Tapi ketika semua orang ketika itu yang sudah hafal Al-Quran tiba-tiba saat perang ternyata ketika perang tersebut banyak yang syahid, banyak yang meninggal. Akhirnya Al-Quran yang ada dalam hafalan mereka itu seiring dengan banyak yang meninggal pula, banyak yang syahid, akhirnya Al-Quran itu juga akan lenyap. Oleh karena itu, di zaman Khalifah Abu Bakar dan sampai di zaman Utsman bin Affan, akhirnya Al-Quran bisa dibukukan. Karena dengan Al-Quran dibukukan tersebut, maka Al-Quran sampai saat ini kita bisa merasakan kemukjizatan yang Masya Allah luar biasa itu. Begitu pula zaman dahulu ya, ketika orang menyampaikan informasi, menyampaikan berita, menyampaikan ilmu-ilmu tersebut, mereka berusaha susah payah untuk bisa menyampaikannya. Jadi zaman dulu itu pola komunikasinya itu mungkin dengan alat-alat atau bahan-bahan seadanya di zaman itu. Bisa menggunakan pelepah kurma, bisa menggunakan tulang belulang, menggunakan hal-hal yang lain. Zaman dahulu, membaca buku merupakan aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh para bangsawan, karena saat itu buku sangat jarang dijumpai. Ada faktor biaya, tenaga, waktu, dan metode dalam menerbitkan buku menjadi salah satu alasan tersebut. Kini, buku juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena kita ketahui ya, mulai dari buku yang berawal dari gulungan kertas. Kertas ini menjadi salah satu penemuan yang luar biasa hingga sekarang ini. Penemu kertas tersebut adalah Suolian dari Cina yang pertama kali menciptakan kertas itu. Dari kertas itu akhirnya terciptalah gulungan kertas yang kemudian ditulis dengan tangan dan diperbanyak pula dengan tulisan tangan atau disalin secara manual. Bisa dibayangkan ya berapa lama akan selesai. Selanjutnya akhirnya orang-orang di zaman itu menemukan teknik cetak yang menjadi babak baru kehidupan di masa itu, hingga buku dapat dicetak dan kita bisa menikmatinya secara mudah hingga saat ini. Perkembangan selanjutnya adalah terciptanya inovasi-inovasi produk baru dari buku yang kreativitas lainnya, misal buku digital, buku versi pop-up, dan buku yang memiliki efek suara dan animasi. Semua tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih. Padahal dahulu kala sangat sulit sekali ya untuk bisa menjumpai buku.
Oke, ini adalah piktograf. Piktograf itu merupakan tulisan berupa gambar. Jadi dari gambar tersebut menyiratkan apa sih pesannya. Nah, itu jadi orang-orang zaman dahulu itu menuliskan uh, isi pesan atau apapun itu, unek-unek dalam hatinya itu menggunakan sebuah gambar. Itulah yang disebut dengan piktograf. Masih berkaitan dengan susun huruf lepas. Jadi, huruf lepas atau huruf tunggal ini kan mula-mulanya diukir pada sebatang besi secara terbalik. Kemudian stempel besi ini akan menjadi alat penafik atau torehan pada lempengan tembaga yang akan menjadi acuan atau matris. Huruf lepas atau huruf tunggal HL atau HT ini dapat disusun menjadi sebuah kata atau kalimat dalam suatu susunan blok teks acuan cetak. Dan setelah dipakai, teman-teman, setelah selesai dipakai untuk mencetak, dapat diurai kembali dan disimpan dalam kotak masing-masing bagian huruf agar kelak bisa dipakai kembali. Mudah-mudahan teman-teman ada bayangan ya. Jadi kalau zaman dulu itu ketika kita akan mencetak sebuah buku, maka kita harus membuat acuan cetaknya dulu. Jadi dari sebuah huruf-huruf lepas ini A, B, C, D, E, misalnya kita akan membuat kalimat aku adalah, maka kita harus mencari tuh huruf lepas tadi, ambil huruf A, ambil huruf K, ambil huruf U, dan lain sebagainya, lalu kita susun. Nanti setelah disusun dalam sebuah wadah atau acuan tadi, disusun secara terbalik, nanti akan mengikuti proses selanjutnya. Dari ketika acuan tersebut sudah jadi, sudah disusun, maka itu akan menjadi sebuah acuan yang untuk proses pencetakannya. Masih berkaitan dengan susun huruf, jadi tadi merupakan susun huruf yang manual, masih menggunakan dengan tangan-tangan tenaga manusia. Maka periode selanjutnya adalah sudah menggunakan fase berikutnya, sudah masuk ke teknologi ya. Jadi menggunakan susun huruf mesin. Jadi setelah penemuan dari Johannes Gutenberg 4 abad yang lalu, yaitu menggunakan sistem movable type yang menggunakan tadi ya, susun huruf dari timah. Selanjutnya 4 abad setelahnya muncullah susun huruf mesin yang dikenal dengan monotype. Dan ini merupakan babak baru atau disebut juga dengan 8 keajaiban selanjutnya di dunia, seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan ya, ketika akan membuat sebuah tulisan atau buku itu masih manual menggunakan susun huruf lepas menggunakan tangan-tangan, itu juga pasti membutuhkan waktu yang sangat panjang dan tenaga yang sangat luar biasa. Tetapi ketika sudah menggunakan mesin, maka dari segi waktu, dari segi tenaga itu akan sangat berkurang. Maka di zaman itu penemuan mesin monotype ini disebut dengan 8 keajaiban dunia saat itu. Jadi penyusunan huruf tunggal dengan mesin ini baru terlaksana setelah Ottmar Margenthaler tahun 1880 berhasil menciptakan mesin susun huruf bernama Linotype atau Line of Type yang diikuti oleh Tobert Linston pada tahun 1987. Kemudian lahirlah mesin monotype. Selanjutnya adalah susun huruf foto. Jadi setelah menggunakan mesin, ternyata berkembang kembali menjadi susun huruf foto. Jadi menggunakan teknologi foto.
Jadi susun huruf ini menggunakan prinsip fotografi, yaitu huruf yang dihasilkan pada kertas khusus melalui proses fotografi. Selanjutnya berkembang kembali menjadi electronic publishing. Jadi sistem ini adalah peningkatan dari susun huruf foto menjadi seperti DTP dengan hasil hurufnya jauh lebih halus dan tajam, yaitu antara 1240 sampai 3000 LPI. Hasilnya, hurufnya dalam bentuk kertas fotografis atau dalam bentuk film positif maupun negatif, bahkan pada mesin-mesin output yang canggih dapat sekaligus menghasilkan film separasi dan sekaligus dapat digunakan untuk proses cetak yang berwarna. Mesin electronic publishing bekerja dengan memori RAM dan penyimpanan data atau storage tinggi, sehingga kecepatan maupun muatan rekamannya lebih canggih susun huruf foto. Untuk perkembangan terakhir dari perkembangan awal huruf, yaitu sistem desktop publishing. Jadi sistem desktop publishing ini diciptakan pertama kali oleh Apple Macintosh yang dikenal dengan apa yang terlihat di layar itulah yang akan tercetak. Dengan sistem ini, teks dan gambar dapat disusun sekaligus secara mudah diatur, bahkan secara mudah dapat dimanipulasi. Karena apa yang dilihat pada layar sama seperti kita menata letak di kertas. Cara kerjanya meniru prinsip fotokopi yang memanfaatkan muatan listrik statis. Kehalusan huruf 300 dpi dianggap sebagai standar. Karena tuntutan mutu, maka standar kehalusan ditingkatkan menjadi 600 dpi waktu itu. Jadi kehalusan dan ketajaman gambar huruf ditentukan oleh banyaknya titik serbuk dalam 1 inch, sehingga semakin rapat atau banyak serbuk, maka gambar semakin jelas dan tajam. Oke, selanjutnya adalah sejarah cetak dunia dari Eropa dan Amerika. Tadi sudah agak disinggung ya bahwa di Eropa tersebut, yaitu Johannes Gutenberg dari Jerman, akhirnya menemukan teknologi percetakan, yaitu tahun 1450. Jadi beliau ini mengembangkan movable type dengan desain pemeras anggur dan mulai menggunakan tinta dan minyak. Di sini juga kita bisa melihat ya perkembangannya dari abad ke-14 sampai ke abad 17. Dari mulai terbentuknya perusahaan cetak di Venice, kemudian di Paris, di Inggris, bahkan sudah munculnya penerbit buku di abad 16 di Eropa. Nanti lebih jelasnya di slide selanjutnya. Ini adalah tahapan perkembangan sejarah cetak di dunia. Jadi ada banyak tahapannya. Yang pertama adalah woodblock printing. Jadi ini memang sudah masuk ke tahap sejarah percetakannya. Kalau di awal tadi kan tentang perkembangan huruf. Nah, kalau sekarang itu perkembangan sejarah cetaknya. Bagaimana munculnya sebuah alat-alat percetakan dari zaman dahulu hingga di zaman yang sangat canggih seperti ini. Jadi diawali dengan woodblock printing. Jadi woodblock printing itu apa? Nanti juga akan dijelaskan lebih detail lagi. Jadi mulai dari woodblock printing, movable type printing, rotary press, offset printing, linotype machine, laser printer, sampai yang terakhir adalah 3D printing. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang woodblock printing. Woodblock printing ini merupakan salah satu dari banyak penemuan yang muncul dari kerajaan besar di Cina masa itu, yaitu sistem percetakan yang menggunakan matriks kayu yang akan diukir, kemudian diberi tinta, dan ditekan dengan selembaran kertas. Salah satu karya yang ditemukan adalah buku Sutra Intan pada tahun 868 di Gua Maguwo sebagai buku tertua. Jadi bukunya itu sampai 4,5 meter. Kalau tidak salah buku ini masih tersimpan sampai sekarang. Nah itu ya, jadi teman-teman tadi sudah disinggung juga bahwa bisa menggandakan sebuah buku yaitu dengan menggunakan cukilan kayu tadi ya. Jadi acuannya itu menggunakan sebuah kayu, kemudian diukir, diberi tinta, kemudian dipakaikan dengan selembaran kertas, kemudian dipres.
seperti itu. Nah, itu merupakan woodblock printing. Jadi terjadi pada abad ke-7 ya kalau tidak salah. Terus selanjutnya adalah second stage, yaitu movable type printing. Jadi tahapan yang paling penting dalam sejarah percetakan. Penemuan ini kan sebenarnya diawali oleh Cina, yaitu Bisheng kan, tahun 990 sampai 1051. Sebuah karya printing dengan sistem yang menyatukan bagian-bagian huruf yang terbuat dari keramik, sehingga menginspirasi Johannes Gutenberg, seorang pengrajin emas tadi, akhirnya membuat movable type dari timah dengan memodifikasi mesinnya dari mesin pemeras anggur. Nah, lalu kenapa pentingnya penemuan dari Johannes Gutenberg ini? Ada 3 penemuan yang paling penting. Yang pertama adalah penggunaan pertama tinta minyak yang lebih tahan lama dibandingkan dengan tinta air yang sebelumnya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan menggunakan tinta air. Yang kedua, jenis cetakannya itu lebih kokoh karena terbuat dari bahan alloy, yaitu timah. Kalau sebelumnya kan menggunakan cetakannya itu dari keramik ya, atau tanah liat atau kayu, tapi ini menggunakan timah, jadi itu bisa masa simpannya itu sangat lama. Yang ketiga adalah sebagai penemu mesin cetak pertama dengan modifikasi mesin peras anggur. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu rotary press. Di rotary press ini, pada tahun 1843, di US, orang bernama Richard March menemukan rotary press, yang akhirnya dipatenkan pada tahun 1847. Awalnya sistem ini kan menggunakan tangan ya, kemudian juga menggunakan lembaran kertas tunggal. Kemudian tahun 1863, William Bullock mengenalkan teknik cetak dengan gulungan kertas, jadi bukan lembaran kertas lagi. Dengan adanya gulungan kertas ini, akhirnya teknik cetak ini mampu mencetak buku sampai 8.000 lembar per jam. Tahapan selanjutnya adalah offset printing. Offset printing ini terjadi tahun 1875, yaitu Robert Barclay menemukan mesin cetak offset pada logam. Kemudian pada tahun 1904, Ira Washington Rubel mengadaptasinya untuk kertas, sebuah metode yang disebut juga dengan metode indirect atau metode tidak langsung. Tahap selanjutnya adalah linotype machine, yaitu yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Pada tahun 1885, Otmar Mergenthaler mengembangkan sebuah susun huruf tunggal menggunakan mesin bernama linotype, kemudian diikuti oleh Tobert Inston tahun 1987 dengan mesin monotype. Kemudian Thomas Edison itu sampai menyebutkan bahwa mesin linotype ini menjadi salah satu 8 keajaiban dunia pada sejarah percetakan di dunia. Kemudian tahap ke-6 itu printer laser yang terjadi pada abad ke-19. Itu Xerox mengembangkan teknologi laser, alat pencetak untuk komputer yang menggunakan diode cahaya yang mendapatkan partikel kecil toner dari cartridge ke kertas. Printer ini menjadi langkah awal pengembangan dan evolusi laser printer di dunia. Kemudian, yang terakhir adalah 3D printing yang diciptakan oleh Chuck Hull dari 3D System Corporation tahun 1983. Mesin ini mampu mencetak sebuah benda yang sama persis seperti pada gambar softfile-nya. Hasil 3D printing ini juga bisa digunakan dalam model atau industri luas, untuk arsitektur, otomotif, militer, bahkan industri medis. Selanjutnya adalah perkembangan penemuan berdasarkan abad. Di sini ada beberapa abad sampai abad ke-19. Yang pertama, pada abad 14 itu kita sudah membahas ya tadi di depan bahwa di abad 14 itu sudah ada penemuan tentang movable type printing press. Mulai dari movable type-nya jenis dari keramik, bahkan sampai penemuan pada
bahan menggunakan timah. Yang kedua adalah penemuan silografi pada 1400 dan tipografi pada tahun 1450. Kemudian nanti di abad 17 juga akan ditemukan perkembangan yang lebih bagus lagi, yaitu ditemukannya mesin metal press, kemudian ada litografi dan stereotopi and stereografi, itu di akhir abad ke-18. Selanjutnya pada abad 18 juga semakin maju lagi, ditemukannya berbagai inovasi mesin cetak di saat itu. Ada penemuan tentang mesin rotary printing press, intaglio, offset press, dan sampai penemuan pada grafur atau cetak dalam. Untuk abad yang ke-19, ini cukup banyak sekali penemuan-penemuan yang dihasilkan. Jadi memang abad 19 ini ya sekitar tahun 1900-an ya, mungkin teman-teman semua belum lahir. Alhamdulillah kalau saya sudah lahir ya. Jadi di abad 19 ini sekitar ada kurang lebih ya 6 penemuan lah. Yang pertama itu adalah laser printer, dot matrix printer, digital press, screen printing, mesin fotokopi, bahkan sampai thermal printer. Jadi begitu sangat cepatnya ya perkembangan teknologi di bidang teknologi percetakan, sehingga kita bisa menikmatinya hingga saat ini dan sangat dipermudah dengan adanya teknologi tersebut. Nanti kita akan bahas satu persatu dari mulai abad ke-14. Bagaimana penjelasannya? Nanti kita bahas secara singkat saja karena ini cukup sekedar pengetahuan untuk teman-teman di penerbitan. Untuk teman-teman di grafika harus mengetahui lebih dalam lagi nantinya. Tapi karena teman-teman hanya sekedar pengetahuan, mungkin jika ada yang belum paham atau apa, tidak usah dipermasalahkan. Yang penting teman-teman sekedar pengetahuan sudah tahu seperti itu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Untuk abad 18 ini juga ditemukan banyak penemuan dari rotary printing press, intaglio, offset press, sampai ke grafur. Nah, bahkan offset press ini masih kita gunakan di lab cetak teknik grafika. Mudah-mudahan nanti teman-teman ada kesempatan untuk bisa melihat secara langsung bagaimana sih proses kerja dari offset press. Oke, yang pertama penemuannya adalah rotary printing press. Jadi mesin cetak di mana gambar yang akan dicetak melengkung mengelilingi silinder. Ini secara teknis ya teman-teman. Jadi printing pressnya ini berbentuk rotari, yaitu berputar. Biasanya menggunakan gulungan kertas. Kemudian berkembang lagi ditemukannya intaglio. Intaglio ini juga disebut dengan cetak dalam. Jadi bagian dalam yang akan dicetak. Sedangkan offset press ini merupakan teknik percetakan yang menggunakan gambar yang terlebih dahulu ditransfer ke plat offset berupa lembaran karet. Nah, mungkin teman-teman masih agak bingung ya. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas ada beberapa bahasan yang lebih detail lagi terkait tentang offset press ini, karena offset press ini juga merupakan mesin yang sering digunakan di Indonesia, terutama di penerbitan. Mesin yang digunakan untuk mencetak buku-buku, buku novel, apapun itu. Nanti teman-teman insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih jelas. Sekarang sekedar pengetahuan dulu. Yang terakhir adalah grafur, yaitu disebut juga dengan cetak dalam yang digunakan untuk cetak bahan fleksibel, kertas, plastik, aluminium, serta PVC. Nah, jadi di grafur ini teman-teman mungkin kalian sudah sering melihat ya, seperti kemasan. Nah, kemasan itu ternyata dicetak dengan mesin grafur. Sedangkan jadi setiap mesin ini punya kekhasan masing-masing teman-teman. Tidak semuanya sama. Misalnya kita mencetak kemasan menggunakan offset press. Tidak.
Tapi setiap mesin itu punya karakteristik masing-masing dan kegunaannya masing-masing. Nanti sambil jalan teman-teman insya Allah akan lebih paham lagi. Teman-teman, ini merupakan gambaran tadi ya yang kita jelaskan, ada rotary printing, intaglio, offset printing. Untuk grafur teman-teman bisa banyak ya melihat di internet seperti itu. Nah, ini gambaran rotary printing, bagaimana kertas tersebut berupa gulungan di sini ya. Terus juga intaglio. Mungkin ada gambaran yang lebih jelas lagi, teman-teman bisa lebih search lagi di internet. Kemudian ini adalah offset printing. Offset printing ini juga sudah sangat berkembang ya teman-teman. Ada yang 4 warna, bahkan ada yang 8 warna. Apa sih 4 warna, 8 warna? Nanti teman-teman bisa explore lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita beralih ke abad 19. Yang pertama pada penemuan screen printing, fotokopi, thermal printer, laser printer, dot matrix, dan digital press. Screen printing, teman-teman mungkin sudah sering mendengar apa itu screen printing. Bahasa kitanya adalah cetak sablon. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang sudah menggunakan produk dari cetak sablon ya, mungkin kaosnya menggunakan cetak sablon atau memiliki mug yang dicetak dengan sablon dan lain sebagainya. Dan ini kita juga bisa menikmatinya sampai sekarang ini. Itu screen printing. Di lab kita, di teknik grafika juga ada lab cetak sablon yang mungkin teman-teman nanti bisa melihat secara langsung bagaimana sih penampakan dari alat-alatnya, bahan-bahannya, kemudian cara kerjanya. Atau teman-teman juga kalau penasaran bisa juga langsung search di internet atau di YouTube bagaimana sih cetak sablon itu. Yang kedua adalah penemuan mesin fotokopi. Mesin fotokopi sebuah alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, dan sebagainya. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita, terutama para akademik ya, para mahasiswa, dosen, guru. Karena dengan adanya mesin fotokopi ini kita dipermudah ya untuk bisa memperbanyak salinan ya, walaupun ada beberapa peraturan-peraturan yang seharusnya memang kalau buku-buku itu sebaiknya tidak difotokopi seperti itu. Selanjutnya ada thermal printer. Thermal printer itu apa? Printer yang memanfaatkan panas untuk menghasilkan tulisan atau gambar di atas kertas, menggunakan gulungan kertas dan akan berubah menjadi gelap saat dipanaskan. Teman-teman mungkin udah sering ya menjumpai thermal printer. Biasanya itu digunakan oleh para kasir di berbagai supermarket di Indonesia. Atau thermal printer itu juga sering kita jumpai ketika kita pergi ke ATM. Nah, ATM itu kertasnya bisa menggunakan thermal printer. Nah, selanjutnya ada juga penemuan laser printer, dot matrix printer, sampai ke digital press. Ya, yang sering kita gunakan mungkin itu laser printer ya, teman-teman udah sering menggunakannya untuk fotokopi dan lain sebagainya. Terus juga ada dot matrix printer ini hasilnya katanya kurang bagus nih secara teori dan mungkin juga jarang digunakan lagi ya saat ini. Yang terakhir adalah digital press. Digital press ini merupakan penemuan yang lumayan baru lah, tahun 1993. Digital printing adalah metode printing yang dikenal saat ini. Digital printing mengubah matriks yang disebut pixel menjadi data-data digital yang lalu diproses oleh komputer dan informasi itu dialihkan ke mesin cetak. Contohnya adalah printer personal dan mesin fotokopi. Dan bahkan sekarang itu sudah ditemukan digital printing, maksud saya 3D printing. Nah, 3D printing ini juga merupakan penemuan yang sangat luar biasa, di mana teman-teman itu bisa mewujudkan sebuah benda 3 dimensi persis dengan apa yang digambar atau di softfile teman-teman. Misalnya teman-teman mau mencetak sebuah gelas dari sebuah gambar,
tapi itu bisa diwujudkan seperti itu, bisa kebayang ya. Dan digital printing ini, 3D printing ini juga sudah sangat menyebar di berbagai aspek. Mulai dari aspek kedokteran, itu juga sangat memanfaatkan 3D printing ini, teman-teman. Jadi mereka membuat prototipe, misalnya membuat prototipe anatomi, membuat prototipe tulang mandibula, maksila, mandibula, tengkorak kepala dan lain sebagainya. Itu dicetak dengan mesin 3D printing. Nah, itu merupakan penemuan yang sangat luar biasa di abad saat ini. Oke, teman-teman, kita akan membahas sejarah cetak di Indonesia karena di awal tadi kita sudah membahas ya dari awal perkembangan huruf sampai ke sejarah percetakan setiap abadnya di dunia. Sekarang kita beralih ke sejarah cetak di Indonesia. Ini mungkin tidak kalah serunya juga ya tentang sejarah cetak di Indonesia. Jadi sejarah ini hadirnya percetakan di Indonesia itu bermulai dari kedatangan Belanda pada tahun 1596 dan erat hubungannya dengan VOC. Kemudian tahun 1624, seorang misionaris gereja Protestan Belanda memperkenalkan percetakan di Hindia Belanda dengan membeli sebuah mesin cetak dari Belanda untuk menerbitkan literatur Kristen alam bahasa daerah sehubungan dengan penginjilan. Kemudian mesin cetak ini menganggur, teman-teman, karena tidak ada tenaga operator untuk menjalankannya. Karena mungkin dulu bangsa Indonesia itu belum mengenal ya teknik-teknik cetak itu seperti apa. Jadi mungkin dulu masih sangat kuno ya untuk menulis, untuk apa itu masih menggunakan atau memanfaatkan bahan-bahan yang ada di Indonesia, belum menggunakan mesin-mesin. Sedangkan di Belanda atau di negara-negara sebelumnya itu kan sudah sangat berkembang sekali ya tentang percetakan, mesin dan sebagainya. Jadi mereka sudah familiar dengan mesin-mesin tersebut. Jadi sangat wajar sekali di Indonesia mesin percetakannya yang didatangkan oleh orang VOC ini nganggur karena tidak ada tenaga operator saat itu. Kemudian Hendrik Brand mencetak dokumen sebagai produk pertama percetakan pemerintah, yaitu Perjanjian Nagoya antara Laksamana Cornelis Pilman dan Sultan Hasanuddin di Makassar yang ditandatangani pada tahun 1668. Kemudian tahun 68 ini Hendrik mencetak dan menjilid buku atas nama VOC. Kemudian pada tahun 1671, VOC menandatangani kontrak baru dengan Peter dan lainnya. Kemudian tahun 1699, Pendeta Loderus mengambil alih hingga lahir Kamus Latin Belanda Melayu. Jadi sudah ada percetakan lagi yaitu tentang Kamus Latin Belanda dan Melayu. Kemudian tahun 1718, pemerintah mendirikan percetakan sendiri di Benteng untuk kepentingan mencetak dokumen-dokumen resmi. Kemudian tahun 1743, Indonesia mendapatkan satu percetakan. Lalu kemudian tahun 1755 ini percetakan tersebut dipaksa bergabung dengan percetakan Benteng. Tahun 1744 surat kabar tercetak pertama. Selanjutnya adalah tahun 1761. Itu sudah adanya peraturan percetakan. Peraturan atau SOP-nya seperti apa yang harus dipatuhi oleh masyarakat di Indonesia. Begitu juga tahun sampai 1785 yaitu pelanggaran keras mencetak apapun tanpa izin sensor. Kemudian tahun 1855 itu sudah ada surat kabar pertama di Jawa yang terbit di Surakarta sekali seminggu, yaitu menggunakan
berbahasa Jawa. Kemudian tahun 1910 di Jakarta terbit surat kabar nasional pertama, yaitu Medan Priai. Munculnya pabrik kertas pertama di Padalarang yang menghasilkan kertasnya itu 9 ton per hari. Kemudian tahun 49 di Jakarta ada 2 mesin printing yang dimiliki oleh warga pribumi. Sedangkan percetakan milik warga asing hanya berproduksi untuk kepentingannya saja. Selanjutnya, pada tahun 1969, pemerintah Belanda akhirnya bekerja sama dengan Dikbud di Kementerian Pendidikan dan Budaya mendirikan institusi pendidikan dan pelatihan di SDM di bidang grafis yang disebut dengan Pusgrafin, Pusat Grafika Indonesia di Jakarta. Jadi teman-teman, ini erat kaitannya dengan Politeknik Negeri Media Kreatif. Jadi dulu kampus kita ini merupakan Pusgrafin, Pusat Grafika Indonesia. Jadi tahun 1969 berdirilah Pusgrafin, Pusat Grafika Indonesia, yang kemudian pada tahun 2008 akhirnya pemerintah Indonesia yaitu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengamanahkan agar Pusgrafin ini dijadikan kampus. Kemudian akhirnya Pusgrafin berubah dari Pusat Grafik Indonesia menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif. Karena di sini merupakan pusat dari grafika di Indonesia. Jadi, cikal bakal dari kampus ini adalah pusat grafika. Jadi, sangat wajar ketika teman-teman masuk ke kampus ini, kalian akan menjumpai mesin-mesin tua ya, karena memang sudah dari dahulu kala mesin-mesin ini digunakan oleh orang-orang pemerintah Belanda, yang kemudian orang-orang pemerintah Belanda ini memberikan pelatihan kepada orang-orang di Indonesia agar mereka itu mampu mengoperasikan mesin-mesin yang ada di Indonesia. Sayang sekali ya jika mesin-mesin yang sudah dibawa dari Belanda tersebut tidak dimanfaatkan oleh kita sendiri. Akhirnya pemerintah Belanda melakukan pelatihan yang sangat intensif kepada masyarakat di Indonesia. Dan mesin-mesin dari pemerintah Belanda ini bisa kita nikmati sampai saat ini. Teman-teman mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa berkunjung ke lab teknik grafika. Di situ masih ada banyak mesin-mesin peninggalan dari pemerintah Belanda. Beberapa ada yang masih berfungsi, ada juga yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi dari mesin pada tahun 69, mungkin mesin tersebut juga lahir sebelum orang tua kalian juga mungkin lahir. Jadi sangat antik dan sangat unik. Nah, itulah. Jadi erat kaitannya Politeknik kampus kita ini dengan sejarah cetak di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1992 itu ada namanya teknologi komputer to film masuk ke Indonesia. Ini CTF ini merupakan bagian dari alur pracetak. Jadi nanti teman-teman akan paham bahwa ketika kita memproses sebuah buku di sebuah percetakan itu akan memiliki banyak alur. Ada 3 alur secara umum. Yang pertama adalah alur pracetak, yaitu nanti teman-teman akan mengetahui di pracetak itu nanti ada komputer to film, ada komputer to plat, dan lain sebagainya. Kemudian di pracetak itu selain membahas tentang plat, juga ngebahas tentang digital proofing, kemudian pewarnaan, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita memasak itu di bagian pracetak, jadi pracetak itu memasak. Jadi kayak gimana ya ngejelasinnya. Jadi sebelum memasak berarti kan harus menyiapkan bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya kalau mau masak misalnya kue tart, maka cetakan ukuran-ukurannya, tepungnya harus sekian, itu harus sudah sesuai.
Karena apa yang ada di gambar itu, apa yang kita cetak harus sesuai dengan di gambar. Kalau mau sesuai dengan di gambar, maka hal yang pertama yang harus kita address adalah di saat di pracetaknya. Jadi di pracetak ini harus betul gitu kan. Nah, di pracetak ini juga nanti teman-teman akan mengetahui cetakannya apakah akan sesuai atau tidak. Jadi ada simulasi dulu sebelum naik cetak. Nah, setelah pracetak selesai, sudah adanya plat atau acuan untuk mencetaknya, ada bahan untuk mencetak, maka selanjutnya adalah masuk ke cetak. Nah, masuk ke cetak itu adalah langsung pengoperasiannya, langsung ke printing, langsung mencetak. Nah, mencetaknya menggunakan apa? Menggunakan mesin press kah? Menggunakan atau mesin-mesin lainnya. Setelah masuk ke cetak, langkah selanjutnya adalah pasca cetak. Pasca cetak itu adalah proses finishing dari sebuah pencetakan. Jadi kalau buku kan kalau dicetak nggak otomatis langsung jadi buku kan teman-teman, tapi berupa lembaran. Nah, setelah lembarannya selesai, dari cetak ini akan dilarikan ke finishing. Dari finishing ini akan adanya pemotongan, penjilidan, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya buku tersebut jadi. Gitu ya teman-teman, alur dari grafika. Nanti teman-teman akan bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Kemudian tahun 2000, masuknya teknologi komputer to plat menggeser CTF. Jadi dulu masih menggunakan komputer to film. Jadi masih menggunakan film. Sedangkan tahun 2000, eranya teman-teman, tahun 2000, itu sudah menggunakan teknologi komputer to plat. Plat itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman masih bingung ya. Kenapa sih harus menggunakan plat dan lain sebagainya? Apa itu plat? Nanti teman-teman akan tahu lebih dalam lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Dan saat ini Indonesia mengadopsi teknologi komputer to press, direct imaging, dan komputer to print dengan mesin digital. Bahkan percetakan menjadi bisnis one stop service yang makin berkembang. Nah, dengan adanya perkembangan digital ini, teman-teman tidak perlu menggunakan plat. Jadi, soft copy yang kalian ingin cetak, misalnya kalian membuat sebuah buku, novel, dan sebagainya, kemudian teman-teman tinggal menyerahkan soft copy-nya saja yang sudah ada layout dan lain sebagainya, kemudian langsung di print. Sudah jadi, itu menggunakan komputer, menggunakan digital printing ya. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan digital printing, tapi menggunakan offset printing, nah teman-teman harus menggunakan plat karena tidak bisa langsung dicetak. Nah, mungkin teman-teman akan melihat ya di jalan-jalan gitu ya, di spanduk-spanduk tuh kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Margonda, itu kan ada tuh kan banyak percetakan di situ ya, ada yang offset, ada yang digital. Nah, itu teman-teman harus paham bedanya. Apa itu perbedaan antara percetakan offset, percetakan digital? Nah, itu kalian harus paham di situ. Baik, teman-teman. Alhamdulillah, kita sudah pada akhir sesi untuk sama-sama mempelajari tentang sejarah dan tren cetak, percetakan di dunia maupun di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau berdiskusi atau sharing, silahkan hubungi saya. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya.